Siapa? Syekh siapa ini? Ya, silakan Bang, Syekh. salah sebut saya, nama saya bukan Banjari, Apa itu? Hinjir. Oh, Hinjir. Baiklah. Bukan Banjari mah nanti orang-orang Banjari di sana marah sama saya, Oke, baik. nyoplok-nyoplok nama orang. Ya, silakan Bang. Silakan. Gini, cuman saya mau tanya ke abang, ada yang DM saya suruh nanya ke abang. Nanya apa itu? Tolong tanyakan kepada Bang Edis TV apa yang disebut kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Baik. Kitab kehidupan itu mungkin itu berbicara di dalam kitab Wahyu ya, bahwa namamu itu akan kutulis di dalam kitab kehidupan. Artinya di situ adalah daftar orang-orang yang masuk kepada hidup yang kekal, yang dikaruniai oleh Tuhan Yesus, dikaruniai makan daripada pohon kehidupan. Artinya dia akan hidup selama-lamanya, seperti itu. Jadi di dalam Bible begini. Dulu Adam, manusia pertama yang diciptakan, dia itu makan dari buah pohon pengetahuan. Ya kan? Nah, karena dalam tengah-tengah taman itu ada dua pohon. Yang pertama pohon pengetahuan, yang kedua adalah pohon kehidupan. Nah, ketika ada makan pohon pengetahuan ini, matilah dia. Nah, lalu Tuhan itu mencegah, ya, ada di situ dikatakan malaikat-malaikat itu mencegah supaya Adam ini tidak makan pohon kehidupan. Nah, sehingga pohon kehidupan itu sekarang itu tersembunyi. Nah, Yesus yang nanti yang akan memberikan pohon kehidupan itu kepada orang-orang yang berhasil atau kepada orang-orang yang hidup setia sesuai dengan perkataan Yesus, seperti itu. Nah, lalu Bang, apa itu pohon beneran, Bang? Itu yang di Taman Eden itu, apakah itu ada pohon beneran? Apa itu ada buah beneran? Apa masa ada buah penghidupan? Ada buah penghidupan? Sebenarnya begini, Bang. Banyak bahasa-bahasa metafora di dalam Bible itu. Jadi, kalau saya pribadi ditanya, ya, apakah itu adalah buah pohon betulan, ya? Itu seperti apel betulan? Saya rasa tidak. Itu mengandung makna yang maknanya itu sesungguhnya bukan pohon betulan. Begitu. Betul, Seperti itu. ya betul. Berarti Bang, mirip-mirip juga ya. Oh, kirain bukan itu. Kalau itu ya. Saya ngerti. Ngerti. Oh, jadi itu Iya, ya. di dalam Al-Quran ada Bang bagian yang seperti itu. Disebutkan sebagai buah kuldi katanya. Iya, betul, mirip-mirip. Makanya saya gini Bang ya, terus terang. Mungkin antara Islam dan Kristen, kalau menurut saya kalau disebut mau diakui tidak diakui banyak kesamaannya, Bang. Nah, ini kalau kesimpulan saya Bang ya, setelah saya meneliti Al-Quran, saya meneliti Bible secara independen, ya, saya tidak terpengaruh dari yang namanya dogma, tidak terpengaruh dari namanya pendapat, walaupun saya sebenarnya Kristen dari lahir. Ya, Tapi saya buka dan saya berusaha seobjektif mungkin. Saya berusaha seadil mungkin. Saya periksa, saya teliti. Sulit bagi saya, sangat sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa Al-Quran melakukan plagiatisme terhadap Bible. Seperti kalau masalah itu untuk saya pribadi no komennya. Tapi kalau saya teliti gitu ya, kok bisa disebut mau dibantah di mana? Memang banyak kesamaan, betul nggak Bang? Betul. Nggak? Bahkan para mufasir itu sering sekali mereka mencontek Bible dalam hal menerangkan Al-Quran. Nah, itu kemarin sudah saya bahas dengan Nandar, tetapi Nandar berkelit ya. Luar biasa Nandar berkelitnya. Dan dengan Wafi juga. Karena begini, Gus ya. Pertama-tama, kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang dia itu sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran, tetapi umat muslim meyakininya. Contoh. Ibrahim itu istrinya 2. Padahal di dalam Al-Quran gak ada disebut istrinya Ibrahim itu 2. Gak ada. Satu namanya Siti Hajar. Satu namanya Siti Sarah. Ya. Dari Hajar ini melahirkan Ismail. Dari Sarah ini melahirkan Ishak. Ya. Tapi itu tidak ada dalam Al-Quran. Memang tidak ada. Tidak ada. Anda mau cari sampai jungkir balik itu nggak ada dalam Al-Quran.
Tetapi umat muslim meyakini itu karena itu ada di dalam tafsir-tafsir. Nah, dari mana Ya, betul. para mufasir tahu? Tentu saja tiada lain dan tiada bukan dari Bible-nya orang Kristen. Karena kan yang saya bikin penasaran itu Bang ya, karena kan di rukun iman saya dari kecil, saya itu tetap di situ harus beriman kepada Zabur, Taurat dan Injil itu ya. Itu yang 3 itu yang saya sedang cari ini. Nah, masalahnya Yang 3 begini. itu. Masalahnya begini. Ada sebuah semacam perspektif masyarakat umum, ada sebuah pandangan umum di tengah-tengah masyarakat bahwa jangan kamu sentuh Injil, jangan kamu sentuh Taurat, nanti kamu murtad. Orang-orang pada takut menyentuhnya. Sehingga orang-orang Islam awam langsung anti. Dia anti terhadap Injil. Apa itu Injil? Itu kitabnya orang Kristen katanya. Padahal Al-Quran memerintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Iya. Wama Dan- Injila ilaika. Iya, padahal di dalam Injil dan Taurat itu terdapat kebenaran. Tapi karena orang Islam kebanyakan, saya nggak bilang semua, kebanyakan orang Islam itu dicekoki oleh ulamanya, dia malas membaca Al-Quran, kalaupun baca Al-Quran cuma Arab-Arabnya doang tapi tidak tahu artinya, akhirnya mereka tidak tahu, Gus. Mereka tidak tahu, yang mereka lakukan justru beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Justru mereka beriman kepada kitab sebuah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang isinya mohon maaf ini. Isinya mohon maaf. Yang isinya terkadang menyudutkan Muhammad. Yang isinya terkadang membuat Muslim jadi malu. Contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Di dalam kitab-kitab hadis tersebut katanya Muhammad menikahi anak di bawah umur. Umat Muslim banyak yang menolak itu hadis palsu katanya. Loh, ya kan? Terus Muhammad kena sihir. Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan, kencing onta. Iya, betul. Menurut kitab-kitab itu. Nah, makanya saya bilang, kenapa kalian umat Muslim justru kalian percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, padahal Al-Quran menyuruh untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, karena di dalamnya terdapat kebenaran. Ya, Nah, ini yang saya bilang miris ketika saya membaca Al-Quran. Mengapa orang Islam jadi seperti ini? Gitu loh. Mereka malah beriman kepada kitab syekh ini, kitab ulama ini, yang mereka sendiri saling cakar-cakaran. Takbiratul ihram saja beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini. Ya kan? Ya betul Bang. Kalau masalah cakar-cakaran itu menurut saya di berbagai sektor Bang. Mulai dari niatnya juga, niat udah cakar-cakaran itu. Dari niat. Dari sesudahnya juga cakar-cakaran. Jujur itu fakta-fakta ya. Fakta itu nggak bisa berkelit itu. Kita di situlah karena apa sih? Menurut saya